Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destrio Kartika SPD. Saya Tony Briono SPD. Saya Rizky Meita Utami SPD. Kami dari kelas 025 CGP Angkatan 11 Kabupaten Banyumas akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Meta. Waalaikumsalam Pak Tony. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik Pak Tony. Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan coaching itu, pertama-tama saya akan mendiskusikan terkait rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Seperti yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian yang kedua, bagaimana ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee-nya, dan kemudian bagaimana coachee tersebut juga merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Selain itu juga jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching-nya, diantaranya yaitu satu, kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Lalu kita juga akan kegiatan lainnya yaitu konfirmasi nih Bu. Yang pertama pada konfirmasi kali ini yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini. Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir saya juga ingin mengembangkan kemampuan dalam memberikan pertanyaan berbobot, begitu Pak Tony. Oke, lanjut yang kedua ya Mbak Bu. Yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada observasi kali ini?
Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik, saya ingin mengembangkan kemampuan mendengar aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot gitu Pak Tony. Berarti ada 2 ya? Ada 2 ya. Kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Kalau saya ingin pada proses coaching kali ini, saya ingin menerapkan alur tirta sesuai dengan materi. Kemudian saya juga ingin coach saya nanti berhasil dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Mengatasi permasalahannya seperti itu ya. Oke. Saya kira demikian dulu ya Bu untuk observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee dan semoga tujuan dari coaching yang Ibu sampaikan ini nanti tercapai. Selamat siang Pak Destrio. Selamat siang Bu Meta. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Pak Destrio, tadi Pak Destrio menghubungi saya, katanya kita mau ketemu hari ini. Dan alhamdulillah kita sudah bertemu. Pak Destrio, apa nih yang akan kita bicarakan di pertemuan kita pada siang hari ini? Ini Bu Meta minta waktunya ya, terkait dengan permasalahan saya. Saya ingin berkeluh kesah atau bercerita terkait dengan kondisi di kelas saya. Yang pertama, pembelajaran saya, menurut saya anak-anak itu kurang antusias, kelihatan monoton, kurang antusias ya. Dan juga ada permasalahan berikutnya yaitu terkait mengerjakan tugas bagi siswa saya ternyata hanya 50% saja ya, dari targetnya yang harapannya kan 100% semuanya mengumpulkan, ternyata kenyataannya hanya 50%. Itu permasalahan saya. Oke, jadi permasalahan yang dialami oleh Pak Destrio yang pertama yaitu pembelajarannya kurang beragam ya Pak, ya. Monoton gitu ya. Anak-anak tidak antusias. Iya, anak-anak tidak antusias dan anak-anak mengerjakan tugas itu hanya 50% gitu ya. Nah Pak Destrio, dari percakapan kita nanti di akhir itu apa harapan dari Pak Destrio? Harapannya ya pastinya siswa saya nanti antusias dalam pembelajaran, pengerjaan tugas juga sesuai target saya dan mungkin materi juga terselesaikan nantinya. Oke Pak Destrio, izinkan saya bertanya ya, saya pengen tanya nih, anak-anak kan kurang antusias nih dalam pembelajaran. Nah kalau menurut Pak Destrio, anak-anak yang antusias dalam pembelajaran itu yang apa sih antusiasnya itu yang kayak gimana nih? Kalau saya ingat kembali terkait pembelajaran saya yang mungkin menyebabkan siswa itu kurang antusias, mungkin yang pertama pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, monoton, mungkin terlalu dominan bagi saya untuk berbicara dan tidak memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpendapat atau aktif. Mungkin itu yang menjadi permasalahan. Oke, jadi bisa saya simpulkan ya dari percakapan yang sudah dari obrolan kita bahwa pembelajaran itu membosankan dan Pak Destrio itu terkesan lebih dominan ya dibandingkan siswa. Nah Pak Destrio, dari kita andaikan saja ya, misalkan dari angka 0 sampai 10-nya, kalau menurut Pak Destrio keadaan atau semangat belajar atau antusias murid-murid Pak Destrio itu sekarang dari angka berapa? Mungkin ranknya di angka 7. Di angka 7. Ya. Oke, berarti 7 sebenarnya tidak begitu tinggi juga ya Pak. Ya. Nah nanti setelah kita melakukan proses coaching, di angka berapa harapan?
Assalamualaikum Bu Meta. Waalaikumsalam Pak Tony. Bu Meta tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Trio ya. Iya betul Pak Tony. Nah, sebelum penutupan Ibu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Ya Pak Tony, tadi ketika proses coaching saya sudah melaksanakan alur tirta. Kemudian saya juga sudah hadir sepenuhnya. Kemudian saya juga sudah mendengar aktif dan juga saya sudah memberikan pertanyaan berbobot. Dan tadi proses coachingnya juga saya santai karena kan proses kemitraan itu ya Pak Iya. yang proses kemitraan itu begitu. Dan tadi coach saya Pak Bestrio juga sudah berhasil menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi begitu Pak Tony. Oke, nah menurut saya sebagai observasi ya tadi proses coachingnya juga memang sudah berjalan dengan baik, proses alurnya juga sudah sesuai dengan proses alur tirta. Kemudian juga Bu Meta sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Pak Trio sehingga Pak Trio bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi dilakukan? Kalau itu saya pengen mengembangkan lagi itu proses mendengar aktif sih Pak, karena proses mendengar aktif itu kan kunci dari jalannya coaching. Kalau kita bisa mendengar aktif, otomatis kita bisa memberikan pertanyaan berbobot dan kita bisa menyimpulkan apa masalah yang sedang dihadapi coaching. Jadi itu sih Pak untuk kedepannya saya ingin belajar lagi tentang mendengar aktif. Oke. Terima kasih Bu Meta sudah melakukan coaching dengan baik sehingga Pak Trio juga sudah menemukan solusi untuk permasalahannya. Mudah-mudahan kemitraan ini berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih ya Pak Tony. Terima kasih Bu Meta.